Salam dalam kasih dan salam sehat, hai saudara. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap Bapak Ibu Saudara sekalian dapat merasakan cinta kasih Tuhan dan merasakan berkat dari Tuhan. Sebentar kita akan bersama-sama membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, segala puji syukur kami naikkan kepadamu, sebab Engkaulah yang layak menerima pujian, hormat, serta kemuliaan. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan berupa nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan, serta iman dan juga pengharapan di dalam Engkau. Karena ini semua yang membuat kami terus dimampukan untuk menjalani kehidupan kami di tengah panggilan serta tantangan hidup. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu memberikan kami kekuatan, terang, menuntun kami, sehingga kami dapat menerima dan melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan membaca sebagian kecil dari firman Tuhan, yaitu dari Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai dengan 25, tetapi kita hanya akan membaca ayat 15 saja. Kejadian 2 ayat 15 yang demikian. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah pemelihara lingkungan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan kita diberikan nafas. Mari bersama-sama kita tarik nafas. Kita tarik lagi, hembuskan. Begitu luar biasa oksigen yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya. Tuhan menyediakan berkat bagi setiap ciptaannya. Tuhan menciptakan oksigen yang berasal dari tanaman, pohon-pohon, yang membuat kita, hewan dan juga manusia, dapat bertahan hidup, dapat bernafas. Artinya Tuhan senantiasa melimpahkan berkat bagi kita semua. Seperti halnya Tuhan menciptakan Taman Eden. Taman Eden merupakan satu ekosistem atau sebuah lingkungan yang ramah bagi ciptaan-ciptaan Tuhan. Yang namanya ekosistem tentu ada sifat simbiosis mutualisme, saling melengkapi, saling mendukung, saling memberi keuntungan. Dan perlu kita ingat bahwa Tuhan tidak hanya mencipta lalu meninggalkan Taman Eden, tetapi Tuhan hadir dan turut memelihara Taman Eden dengan dibuatnya sungai-sungai yang ada di sekitar Taman Eden untuk mengairi tanah itu, dan juga menempatkan manusia di taman tersebut. Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang unik. Menurut Kejadian pasal 1 ayat 26, Tuhan Allah menciptakan manusia, saya dan juga saudara, segambar dan serupa dengan Allah. Oleh karena kita segambar dan serupa dengan Allah, kita memiliki kemampuan untuk mencipta, mengelola, menata, dan mengungkapkan kasih, dan lain sebagainya. Jika Tuhan Allah kita menciptakan Taman Eden dengan berkat pemeliharaan dan menyertai taman itu, manusia pun yang dicipta segambar dan serupa dengan Allah memiliki panggilan yang sama, yaitu untuk menjaga, memelihara, menata, mengelola Taman Eden tersebut. Oleh karena itu, dalam firman Tuhan yang baru saja kita baca, ada dua kata yang penting di sana, yaitu mengusahakan dan memelihara. Saudara yang terkasih, dalam bahasa Ibrani, mengusahakan berasal dari kata dasar Ibrani abad, yang berarti bekerja, mengusahakan sampai bisa dipanen, mengabdi. Bahkan kata yang sama dipakai untuk makna melayani.
Sementara kata memelihara berasal dari kata dasar bahasa Ibrani somar, yang berarti memperhatikan, memelihara, melindungi, menjaga, menghemat, dan menyelamatkan. Dari kedua kata ini kita dapat mengambil makna, yaitu manusia itu ditempatkan di Taman Eden, diberi tanggung jawab oleh Allah untuk melindungi, memperhatikan, mengelola, menata, mengolah, boleh memanfaatkan, tetapi bukan untuk dihamburkan, apalagi dieksploitasi demi keuntungan. Dalam ayat 18 sampai dengan 25 dijelaskan mengenai Tuhan Allah yang menciptakan perempuan dengan modal tulang rusuk dari manusia pertama. Ayat 18 sampai dengan 25 biasanya ditafsirkan tentang pasangan hidup yang sepadan. Biasanya dipakai untuk khotbah saat pernikahan. Namun dalam hal ini saya akan mengajak saudara untuk melihat ayat 20b yang menyatakan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Penolong yang sepadan. Inilah frase yang ingin saya garis bawahi. Ini bukan hanya tentang pasangan hidup, tetapi lebih luas, yaitu sesama manusia, rekan kerja, sahabat, keluarga, merupakan penolong yang sepadan yang Tuhan tempatkan dalam ekosistem kehidupan kita. Dari sini, saudara yang terkasih, kita dapat mendapatkan 3 poin penting. Yang pertama, Taman Eden. Yang kedua, mengusahakan dan memelihara. Dan yang ketiga, penolong yang sepadan. Apa yang kita bisa pelajari dari 3 poin ini? Yang pertama, Taman Eden merupakan sebuah ekosistem yang ramah. Bisa dikatakan inilah anugerah Tuhan berupa ekosistem kehidupan di sekitar kita. Tuhan menganugerahkan rumah dengan berbagai fasilitas. Tuhan menganugerahkan kepada kita pekerjaan dengan berbagai fasilitas yang dapat kita nikmati. Tuhan menganugerahkan kepada kita masyarakat yang luas, yaitu kota tempat kita tinggal. Anugerah Tuhan berupa pemeliharaan, berupa fasilitas kesehatan, fasilitas komunikasi, fasilitas transportasi, hiburan, pendidikan, manufakturing alat-alat kesehatan, dan alat-alat lainnya. Tuhan menyediakan sumber daya alam yang luar biasa juga bagi kita. Pepohonan, tambang-tambang, gas alam, minyak bumi, bahan-bahan makanan, dan masih banyak lagi. Inilah Taman Eden yang Tuhan anugerahkan bagi kita saat ini di bumi. Yang kedua, mengusahakan dan memelihara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita perlu mengimani bahwa Tuhan menempatkan kita di Taman Eden kita, ekosistem kita, dengan kapasitas dan dengan kemampuan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan menempatkan kita, memberikan kita tanggung jawab, dan kita diajak untuk mengusahakan dan memelihara, menghemat, mengelola, menata segala sesuatunya sebagai wujud pelayanan, sebagai wujud penyembahan kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, penolong yang sepadan. Seperti yang saya jelaskan di atas, penolong yang sepadan bukan hanya tentang pasangan hidup. Pasangan hidup, ya, tetapi juga yang lebih luas, keluarga, teman dekat, sahabat, rekan kerja, atasan, dan lain sebagainya. Mereka inilah yang Tuhan tempatkan di sekitar kita untuk menolong kita. Saudara yang terkasih, di tengah situasi yang memprihatinkan terkait COVID-19, muncul kekhawatiran, muncul ketakutan, tertular atau menularkan. Apalagi lingkungan tempat kita kerja yang barangkali membuat was-was, didatangi pasien yang tidak jujur, dibarengi dengan ketersediaan APD yang terbatas, dan lain sebagainya. Belum lagi kita memikirkan persoalan rumah tangga, anak, suami, istri, keluarga besar lainnya.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang perlu kita imani bahwa kita adalah manusia yang Tuhan tempatkan di Taman Eden di saat ini, di bumi ini. Kita diajak untuk bertanggung jawab, mengusahakan memelihara kehidupan bersama supaya kehidupan kita terjamin keberlangsungannya. Oleh karena itu, bentuk pengusahaan dan pemeliharaan yang dapat kita lakukan terhadap Taman Eden, ekosistem di sekitar kita, yaitu dengan cara membangun komunikasi. Sapalah mereka dengan hangat. Hai, gimana kabarnya? Bagaimana kesehatanmu hari ini? Salam sehat, dan lain sebagainya. Ingatkan mereka untuk beristirahat. Ingatkan mereka untuk tidak kelelahan. Ingatkan mereka untuk memiliki gizi yang cukup. Dengan melakukan ini, maka kita sebagai pekerja di rumah sakit dan dimanapun kita berada, kita sedang menyatakan pelayanan dan penyembahan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.